Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pulau Nusa Kambangan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Solehar. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Kampung saya memang dekat Pulau Nusa Kambangan. Hanya menyeberang Segara Anakan 30 menit, sudah sampai ke Pulau Nusa Kambangan. Setiap hari saya dan kakak saya bekerja mencari kayu bakar menggunakan perahu untuk dijual ke penyadap nira kelapa. Kebetulan di desa kami rata-rata mayoritas adalah petani dan penyadap nira kelapa. Kalau bahasa di sini sih tukang deres. Seperti biasa, setiap mau berangkat ke pulau untuk mencari kayu bakar, kakak selalu tanya ke saya. Saat itu saya bagian pengemudi perahu. "Soleh, hari ini tujuan kita ke blok mana?" "Terserah kakak saja. Yang penting lokasi muat kayu nanti, perahu aman, air tidak surut sampai dangkal." "Ya udah kalau begitu, kita ke blok pelakaran. Di sana sungainya dalam jadi aman, perahu nggak kandas." "Oke, siap." Dalam hati, ampun dah, itu kan lokasi dekat gua Kunti. Perasaan saya sudah gak enak, kayak mie bakso lupa pakai bumbu, jadi rasanya ambiar. Tapi demi dapat penghasilan, saya langsung starter tuh mesin perahu. Singkat cerita, kami sampai di pelakaran. Perahu kami sandar di bawah pohon beringin hutan yang besar dan rimbun, dihiasi lutung yang bergelantungan. Lalu kami siapkan alat tempur, kapak dan golok. Tidak lupa bawa tembakau capadut untuk teman santuy di tengah rimba. Lalu kami berjalan menyusuri jalan setapak yang sedikit gelap dan lembab. Karena pepohonan yang sangat rimbun, bahkan sinar mentari pun tak tembus. Kakak berjalan di depan, seperti biasa saya lebih suka ngekor di belakang. Kalau di depan saya takut diseruduk babi hutan lagi kayak dulu. Setelah berjalan cukup jauh, tidak satu pun kami temui kayu yang sudah mati atau kering untuk kayu bakar. Udah jauh tapi nggak ada kayu kering. Mana udah siang ini. Apa kita ke dekat Gua Kunti saja? Di sana belum terlalu terjamah orang, pasti banyak kayu keringnya." "Wah, jangan ke sana deh. Aku takut. Di sana kan sering ada Mbak Kun siang-siang juga." "Lah, nggak apa-apa toh, kita niat insun usaha, nggak niat ganggu." Duh, perasaanku malah nggak enak ini. Mana dari tadi kayak ada yang ngikutin mulu di belakang. Kumam saya dalam hati. Jadi guys, jika sedang di hutan kita nggak boleh langsung bilang apa-apa jika merasa atau melihat hal yang aneh atau mistis, pamali, apalagi teriak-teriak atau bicara sembarangan. Selagi itu masih dirasa belum genting. Oke, lanjut. Singkat cerita, kita sampai tuh di lokasi Gua Kunti. Saya sih nggak mau terlalu dekat dengan gua itu, karena hutannya cukup gelap dan seram. Pohon besar dan akar yang bergelantungan, ditambah lagi si Mbak Kun yang sering muncul sambil tertawa ngikik. Semoga nggak lagi deh lihat tuh Mbak kayak waktu itu. Pada saat itu lalu saya nemu pohon tumbang dan kering, lalu kami dekati dan niat langsung memotong. Pada saat kakak saya sedang memotong, saya lihat ada bapak-bapak pakai topi, baju lengan panjang warna biru sedang memotong kayu juga. Dalam hati, wah, ada orang tuh. Mending jadi ada temen nih. Lalu saya dekati niat menyapa. Saya panggil tuh bapak, tapi tidak menjawab. Mungkin gak dengar kali karena suara ketukan kampak. Jadi saya coba lebih dekat sambil menyapanya. Pas dia menengok ke arah saya yang mungkin beranjak 3 meter,
Jantung langsung berdegup kencang dan badan gemetar. Saya lihat wajah itu begitu menyeramkan, seperti mayat baru 5 hari. Wajah bengkak melepuh, lidah menjulur keluar dengan bola mata yang hampir pamit dari tempatnya. Seketika badan saya seperti terkunci, tidak dapat kugerakkan, bahkan teriak pun tak mampu. Aku panik dan tak tahan melihat wajah busuk itu. Aku lirik kakak yang berada tak terlalu jauh dari saya, masih sibuk memotong kayu. Sepertinya tak mengetahui apa yang aku alami. Ya Allah, lindungilah hambamu ini yang lemah. Aku ucap takbir dalam hati. Alhamdulillah, saya dapat bergerak kembali. Aku langsung lari ke arah kakak saya dengan nafas yang tersengal-sengal, rasa begitu panik dan takut. Sol, kamu kenapa? Apa kamu ketemu ular? Ada. Dede apa? Dede siapa? Kalau ngomong yang benar dong. Nih minum dulu. Lalu saya minum sambil duduk bersandar di akar pohon hamplas badak, dengan kaki selonjoran karena rasa lemas akan apa yang aku lihat tadi. Sehabis minum gak lupa untuk netralisir pikiran biar rileks, aku linting daun tembakau padu ditambah uwur. Aku bakar dan aku hisap. Asa ngegebrai alam dunia guys. Baru aku sedikit tenang. Itu kak, tadi kakak lihat gak ada bapak-bapak sedang motong kayu di sebelah sana? Gak lihat dari tadi juga. Kan tahu tadi di tempat sandar perahu gak ada perahu lain. Jadi gak mungkin jika ada orang nyari kayu ke sini lewat jalur lain. Rutenya curam dan jauh. Lewat Tegal Rotan. Emang kenapa sih? Maksudnya apa tadi dede-dede gitu? Aku lihat tadi ada bapak-bapak kak. Aku samperin karena tadi ku panggil gak dijawab. Pas aku dekati ternyata ada demit. Waduh, gak beres nih. Tiap kali ke blok sini ada aja gangguannya. Itu pasti jin yang bisa nampak. Udah mending pulang lah, lemas coy. Jantung rasanya gak karuan. Ya sudah, kita pulang daripada terjadi yang enggak-enggak. Dan gak usah manggul kayu, kita langsung jalan saja. Tetap pegang golok, kasih tanda di kulit pohon yang kita lewati nanti. Oke siap. Sambil ngisap tembakau. Terus kami berjalan menyusuri jalur keberangkatan tadi, sambil memberi tanda silang dengan golok di setiap pohon yang kita lewati untuk tanda jika nanti kita salah jalan. Seperti di awal, kakak masih jalan di depan sambil memegang kampak dan saya di belakang dengan golok panjangku. Kami terus berjalan, kurang lebih hampir 1 jam. Saya merasa aneh kok jalurnya beda. Seharusnya ada banyak pohon salak di blok sini. Saat saya berpikir seperti itu, tiba-tiba kakak saya berhenti mendadak. Kenapa kak? Kok malah berhenti mendadak? Nggak pakai kode lagi. Ntar Sol, kayak ada yang aneh. Harusnya kita sudah melewati banyak pohon salak. Tapi ini kok malah nggak ada ya? Baru aja aku mikir kayak gitu. Aduh, kayak baru aja ke hutan. Masa ya nyasar sih? Duduk dulu lah. Lalu kami pun duduk di samping batu cadas yang besar, sambil memperhatikan sekitar dan arah sinar matahari yang terlihat dari celah rimbunnya perut hutan Nusa Kambangan. Karena kita nggak bawa jam, jadi dengan melihat arah sinar matahari saja kita untuk memperkirakan jam berapa sekarang. Kira-kira saat itu hampir jam 15.00. Pas saat saya memperhatikan sekitar dan kakak sibuk meracik tembakau, aku lihat ada sosok putih duduk di atas akar pohon yang begitu besar. Seketika rasa takut aku bangkit kembali. Tak berani ku melihatnya. Aku palingkan pandangan ke arah yang lain. Dalam hati, ya Allah, salah apa saya ini? Kenapa ada penampakan lagi? Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang membuat merinding. Hihihihihihi. Terlihat sosok itu mendekat ke arah kami. Kakak saya langsung berdiri sambil pegang kampak. Nampak begitu jelas sosok itu. Baju longgar warna putih kumal, rambut panjang kusut dan kumal, wajah kulit ngelupas kemerahan, dilengkapi bau yang sangat anyir dan busuk.
Sosok itu terus mendekat dengan suara nyekiki keras. Serentak kami pun berjalan cepat menjauh, tergesa-gesa dengan sisa tenaga dan menahan lapar. Karena perbekalan kami, nasi, ikan asin, sambal terasi, semua ditinggal di perahu. Sekali aku tengok ke belakang, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Lalu kami berhenti, tak sadar ternyata kami kembali di titik awal tadi, di mana ada sosok bapak-bapak yang saya temui. Sol, jangan-jangan kita ke Selong, dibuat linglung. Memang betul, ini kan tempat tadi, Kak. Pas saya bertemu sosok bapak-bapak itu, tuh, gawat nih. Mana waktunya sudah makin sore lagi. Udah kita jalan terus dan baca doa. Saya hanya mengangguk lesu. Kami pun lanjut berjalan. Tiba-tiba, kakak saya jatuh tersungkur hingga kaki terkilir. Kenapa, Kak? You oke? Terpaduk batu itu, Sol. Au, kakiku rasa terkilir nih. Kakak saya mengerang kesakitan dengan wajah yang sudah sangat lelah dan pucat, mungkin karena juga lapar dan haus. Karena kami hanya sarapan sedikit tadi pagi dan bekal semua ada di perahu. Lantas saya pun bingung dan panik dengan kondisi kakak saya. Jika sampai tak mampu berjalan, aku tak sanggup menggendongnya. Di saat keadaan buta arah tujuan, dikala itu saya rasa pemandangan celah hutan seolah sama. Entah harus kemana arah kita melangkah, karena jalan yang kita lalui pas berangkat seolah hilang. Lalu saya pun jongkok dan kuurut pelan-pelan pergelangan kaki kakak saya. Di saat itu, kami pun tiba-tiba mencium aroma yang sangat menusuk hidung, menyongsong paksa ke dalam paru-paru. Bau amis anyir dan busuk menyengat, membuat mual insan yang tak berdaya. Rasa takut bangkit menggebu, jantung dag-digdug tak menentu dengan rasa panik tiada tara. Kami perhatikan arah sekitar, takut sosok Kunti mengikuti tiba-tiba, tapi untunglah tidak ada. Dan tiba-tiba terdengar keras suara erangan tepat di samping kami. Aku lirik arah suara itu dengan panik. Ternyata dari batu yang tersandung tadi. Tapi itu bukan batu, sosok potongan kepala dengan rambut sedikit panjang yang mengelupas. Matanya melotot merah ke arah kami, wajah membusuk dan berlendir nanah. Seketika kami pun berusaha bangkit dan aku naikkan tangan kakak ke pundakku, berusaha berjalan menjauh dari sosok kepala itu yang terus mengerang dan bergelinding geli. Tapi dengan keadaan kaki kakak yang terkilir dan lutut saya yang sudah koyor gempor karena takut, kami pun berkali-kali tersungkur, hingga tak terasa aku pun ngompol di celana. Aduh, malu guys. Tapi ini di luar kehendak saya ya guys. Si Imron juga kan ikut takut. Sosok kepala itu pun tiba-tiba muncul tepat di depan saya dengan erangannya. Refleks saking takutnya, aku tendang sosok itu dan terpental ke semak-semak yang penuh ditumbuhi rotan. Dalam hati, mampus lo banyak turi di situ. Kami pun terus berusaha berjalan dengan kakak yang merintih menahan rasa sakit. Tak tahu kemana kami berjalan, hari mulai gelap diiringi suara burung malam. Menambah rasa semakin mencekam, bulu kuduk spontan berdiri kompak. Keringat dingin bercucuran, bibir kering kehausan. Sambil berjalan pelan, jarak pandangan pun mulai buram karena hari mulai malam. Kakak pun bertanya pelan sambil meringis kesakitan. Sol, ini tuh hari apa? Cuma nyari kayu bakar aja kok apes amat. Kalau nggak salah tadi hari Kamis Wage, Kak. Hah? Yang bener? Berarti sekarang ini malam Jumat Kliwon. Lah, memang kenapa, Kak? Ini malam pengapesan, Sol. Kakak lupa kirain bukan Jumat Kliwon malam ini. Harusnya kita libur. Ya mana aku tahu soal itu. Orang lagi butuh duit buat nanti malam minggu jadwal apel sama ibu guru TK. Kayu bakar yang kemarin kan dihutang sama Pak Tugino. Ya, lagian tadi kakak pakai ngajak ke blok pelakaran yang udah jelas area dekat gua Kunti. Sedari awal kan udah aku rasa tak enak. Mau Kliwon kek, mau Paing kek, tetap seram kalau di arah itu mah. Halah, ibu guru mulu kamu pikirin. Ya nggak apa-apa kali.
Gitu-gitu juga cantik, cetar membahana dan mau sama saya. Di saat kami berbincang sambil menatih kakak yang berjalan pelan, tiba-tiba di depan kami sontak serentak sosok bapak-bapak wajah bengkak berantakan bawa kampak diacungkan. Mbak Kunti bergelantungan sambil tertawa cekikikan. Kami pun terkaget ketakutan, panik melanda dalam gelapnya hutan. Badan kami letih hampir habis kekuatan ditambah seharian belum makan. Tak sadar kami pun terperosok ke dalam jurang yang sedikit dalam. Sedikit kuingat kakak teriak, "Allahu Akbar!" Kepalaku terbentur bebatuan, darah mengalir bercucuran. Hingga aku hilang kesadaran, aku tak tahu berapa lama aku pingsan dan tak tahu kakak ada di mana ketika aku tersadar. Hah? Aku ada di mana ini? Aku terbangun di atas dipan bambu di dalam gubuk sederhana dengan kepala pusing dan pandangan masih kabur. Aku coba bangun dan duduk perhatikan sekitar, yang cuma ada penerangan lampu sentir atau minyak tanah. Aku duduk dan terdiam sambil merasakan nyeri di sekujur tubuh. Terdengar kokokan ayam hutan yang menandakan itu waktu menjelang pagi. Tiba-tiba ada seseorang membuka pintu gubuk. Lantas sedikit aku terkaget karena perasaan masih tak karuan. Sol, udah siuman kamu? Loh, kok kamu Ontod? Lah iya, semalam waktu aku sedang mencari kelelawar sama si Juin, kita dengar suara teriak minta tolong. Lalu kami cari asal suara itu dan ternyata kakakmu. Lantas kakakku gimana dan di mana sekarang? Ada tuh di depan sama si Juin sedang bakar kelelawar. Untung kakakmu lihat senter kami makanya dia teriak minta tolong. Tenang, kakakmu baik-baik saja, cuman terkilir. Sewaktu kami temukan kakakmu nyangkut di pohon. Kalau kamu tak kuat jangan bangun dulu. Sini saja udah aku buatkan teh hangat nih. Lalu ini gubuk siapa? Ini gubuk pamannya Juin. Ia sedang pulang ke desa, katanya sih mau kondangan. Karena takut ada babi hutan merusak tanaman di kebun, jadi kita suruh jaga di sini. Ya ampun, berarti ini di blok Solok Jeruk. Jauh banget aku ke Selong. Iya, tadi kakakmu sudah cerita semua. Tenang saja, istirahat saja dulu. Nanti pagi kita antar kalian pulang sekalian ambil perahu di blok Pelakaran. Singkat cerita, pagi pun tiba, lalu kami bergegas berangkat menuruni bukit yang dipenuhi tanaman palawija milik pamannya Juin. Kabut embun masih menyelimuti, terasa sejuk dan dingin. Begitu indah pemandangan hijau menghiasi mata. Dengan kondisi saya nyut-nyutan di kepala dan badan serasa remuk-remuk, saya paksakan berjalan. Di depan ada Juin dan kakak saya, lalu paling belakang Ontod sambil memikul jagung dan pisang. Dan saya posisi ketiga. Tak selang lama kami pun tiba di perahu pamannya Juin. Lalu kami pun naik perahu dengan kemudi oleh Ontod. Mesin pun di-starter. Perahu melaju menuju Pelakaran untuk mengambil perahu kami. Setibanya di sana, alhamdulillah perahuku masih ada. Mesin juga aman, cuma perbekalan yang telah habis dan acak-acakan dimakan lutung yang kemarin bergelantungan di pohon besar itu. Karena saya dan kakak masih lemas, jadi yang kemudi perahuku si Juin. Alhamdulillah, kuucapkan syukur dalam hati, akhirnya bisa menuju pulang dengan selamat. 30 menit berlalu, akhirnya kami pun tiba di desa. Kami sandarkan perahu kami masing-masing, dan saya membantu kakak naik ke darat. Juin dan Ontod sibuk dengan barang bawaannya, lalu mengantarkan saya dan kakak ke rumah. Kebetulan bapak dan ibu sedang ada di teras. Dengan panik, ibu dan bapak langsung menyambut kami dengan khawatir. Ketika ibu melihat keadaan kami berdua, ibu langsung histeris dan melontarkan 1000 pertanyaan. Hanya bapak yang terlihat tenang. Tetangga pun berdatangan melihat kondisi kami. Tiba-tiba kakak saya mengamuk dengan suara menggeram dan tangan mencakar-cakar lantai tanah. Seketika semua orang yang ada di rumah jadi kaget dan panik. Dengan sigap Juin dan Ontod yang duduk dekat dengan kakak pun memegangi kakak saya biar tidak membahayakan sekitarnya. Kakak terus menggeram dengan sorot mata penuh amarah dan keganasan. Mungkin ini salah satu penunggu pulau yang merasuk ke badan kakak.
Lalu bapak pun minta tolong ke tetangga untuk memanggilkan Mbah Oman, salah satu sesepuh lingkungan, untuk menangani kakak yang kesurupan. Suasana di rumah begitu menegangkan. Ibu hanya bisa menangis melihat kondisi kakak. Ternyata Onto dan Suin kewalahan menahan tubuh kakak yang terus mengamuk, sehingga bapak dan beberapa tetangga ikut memegangi. Tapi karena kondisi kesurupan dan tenaga berlipat ganda, mereka pun kewalahan dan beberapa kali terpental. Kakak terus menggeram dan terdengar suara gerutu gigi. Mata melotot merah dengan pandangan kosong, tangan mencakar lantai seperti ingin menerkam mangsa di depannya. Tak berselang lama, akhirnya Mbah Oman pun datang karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh, hanya beda RT. Dengan santainya Mbah Oman langsung mendekat ke kakak yang lagi dipegangin karena terus mengamuk. "Kenapa tolek? Kok bisa kayak gini?" tanya Mbah Oman. "Iku Mbah, kemarin abis nyari kayu bakar ke Nusa Kambangan sama saya," jawab saya. Mbah Oman mengangguk mengerti tanpa harus diceritakan detail. Lalu Mbah Oman memegang kepala kakak yang masih menggeram dan berusaha melepas pegangan yang memeganginya. Sambil menutup mata, Mbah Oman berkomat-kamit membaca doa. Entah itu doa apa yang dibacakan, saya tidak tahu karena sangat pelan. Ditiupkan kepala kakak 3 kali, lalu ditepuk pelan setiap persendian kakak. Seketika kakak pun terlihat lebih tenang, tapi dengan posisi masih tengkurap seperti harimau mau menerkam. "Sudah, lepaskan saja. Jangan dipegangin terus, kasihan. Sudah tidak apa-apa." Lalu mereka pun melepaskan pegangannya. Kakak masih menggeram dan sorot mata yang menakutkan. Para tetangga pun turut berdatangan untuk melihat kondisi kakak, hingga halaman rumah pun penuh. Lalu Mbah Oman pun duduk bersila di depan kakak yang masih terus menggeram. Sambil menunduk, Mbah Oman pun membacakan doa. Dan erangan kakak pun makin hebat, seperti ingin menyerang Mbah Oman, akan tetapi tubuhnya seperti terkunci. "Siapkan daun tawar, taruh di air 1 gelas sama telur ayam kampung," titah Mbah Oman ke bapak. "Enggi Mbah." Lalu bapak pun menyerahkan apa yang diminta Mbah Oman. Setelah dibacakan doa-doa, lalu kakak pun diciprati air daun tawar. Seketika kakak pun terlihat begitu kesakitan. "Siapa kowe? Wani ganggu putuku? Siapa kamu berani mengganggu cucuku?" bentak Mbah Oman ke jin yang merasuk ke tubuh kakak. Panas, panas. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu sudah berani merasuki tubuh cucuku?" Kau lagi gerot anu ngajaga sebagian pulau Nusa Kambangan. Ek dibawa iya budaku kaula. Sekian dulu cerita kali ini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.